Selamat datang di channel Sambil Nugas, dan ini merupakan video tutorial PHP episode kedua, yang mana di sini saya akan membahas tentang variabel dan tipe data. Jadi variabel dan tipe data itu sebenarnya adalah dua hal yang berbeda, namun karena masih ada hubungannya jadi akan saya jadikan satu video. Baiklah, kita mulai dari variabel. Di sini kita buat sebuah file baru, kita kasih nama variabel.php. Baiklah, di sini kita buka dulu tag PHP-nya. Oke, kita mulai pembahasannya di sini. Jadi apa sih itu variabel? Oke. Apa itu variabel? Jadi variabel merupakan sebuah wadah yang digunakan untuk menampung informasi atau data sementara. Nah, apa itu maksudnya? Jadi anggap saja begini analoginya, sebuah gelas kita isi dengan air, yang berarti gelas itu adalah sebuah variabel dan air adalah data atau informasi yang dimiliki oleh variabel tersebut. Jadi ada kalanya sebuah wadah atau variabel itu juga bisa tidak memiliki informasi atau data di dalamnya. Jadi seperti itu analogi sederhana dari variabel. Selanjutnya di sini kita akan belajar untuk mendeklarasikan variabel dalam bahasa pemrograman PHP. Jadi deklarasi itu adalah membuat variabel baru ya. Jadi kalau kedepannya saya bilang kita akan mendeklarasikan variabel baru, jadi kita maksudnya akan membuat sebuah variabel baru. Oke. Deklarasi variabel. Nah, untuk mendeklarasikan variabel, bentuk yang digunakan, bentuk penulisan yang dipakai adalah tanda dolar diikuti dengan nama variabel, lalu sama dengan nilainya, nilai variabel, dan diakhiri dengan titik koma setiap statement program PHP. Contoh, kita akan mendeklarasikan variabel untuk menampung nilai ujian. Dolar nilai underscore ujian sama dengan 95 sebagai nilainya. Jadi dalam PHP atau bahasa pemrograman lain, variabel itu tidak bisa kita beri spasi. Jadi kalau ada dua kata nilai ujian, kita tidak bisa mengisi dengan nilai spasi ujian seperti ini. Jadi kita bisa akali dengan dijadikan satu seperti ini. Namun jika agak kurang nyaman, kita bisa pakai underscore atau pakai huruf besar untuk mendefinisikan kata berikutnya. Tapi saya lebih suka pakai underscore seperti ini. Di sini kita mendeklarasikan variabel dengan nama nilai underscore ujian dan nilainya 95. Kita save, lalu kita jalankan di browser variabel.php. Nah, seperti itu. Di sini file yang kita buat tadi sudah tidak ada error, yang berarti berjalan lancar. Oh ya, jangan lupa Apache-nya dinyalakan dulu ya. Tadi saya sudah nyalakan soalnya. Oke, selanjutnya di sini kita akan outputkan atau tampilkan variabelnya, karena kita tadi sudah deklarasi tapi tidak menampilkannya atau tidak menggunakannya. Untuk menampilkan variabelnya kita bisa pakai perintah biasa, yaitu echo, yaitu perintah untuk menampilkan konten dalam PHP. Setelah echo, kita akan langsung tuliskan nama variabelnya seperti ini. Dengan begitu ketika kita jalankan, nah ini adalah konten yang dimiliki oleh variabel nilai underscore ujian. Gampang kan untuk pembuatan variabel dan output nilai variabel dalam bahasa pemrograman PHP. Nah, di sini saya tulis variabel itu sifatnya sementara atau tidak permanen. Jadi flow program bahasa pemrograman PHP itu urut dari atas ke bawah ya. Jadi dia itu setelah turun di sini membaca bahwa kita mendeklarasikan variabel, lalu dia turun membaca bahwa kita menampilkan nilai variabel. Kita juga bisa mengupdate nilainya dengan cara menulis ulang nama variabelnya dan
menulis ulang nilai variabelnya. Jadi dengan begitu ketika kita jalankan, yang jalankan adalah nilai yang terbaru. Selanjutnya untuk membuat nama dari variabel itu kita tidak bisa asal-asalan ya. Yang pasti namanya harus sesuai dengan isinya. Jadi masih satu tujuan apa sih variabelnya dibuat? Tujuannya untuk menyimpan nilai ujian ya, berarti namanya saja nilai underscore ujian atau nilai gitu saja nggak apa-apa. Nah di sini untuk pembuatan variabel, nama variabel itu bisa dibuat dengan menggunakan huruf, maupun itu huruf kecil ataupun huruf besar. Lalu nama variabel juga bisa dimulai diisi dengan karakter underscore atau garis bawah seperti ini, dan juga bisa diisi dengan angka. Jadi nilai ujian 1 contohnya, maaf 1 seperti ini, bisa nggak apa-apa. Oke, namun di sini nggak akan saya pakai. Namun untuk pembuatan nama variabel itu harus diawali, kalau nggak diawali dengan huruf kecil atau huruf besar, itu diawali dengan underscore. Jadi dia tidak bisa diawali dengan angka. Contohnya di sini saya akan awali dengan angka, maka jika saya jalankan itu langsung mendeteksi error pada baris ke-8, yaitu ini, karena dia diawali dengan angka. Yaitu saja penjelasan tentang variabel, cukup sederhana, simpel sekali, namun ini penting ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang tipe data yang masih ada hubungannya dengan variabel. Kita buat file baru, kita kasih nama tipe file tipe data.php. Kita buka. Oke, kita buka pembahasan sini. Tipe data. Apa sih itu tipe data? Jadi tipe data itu kita buat definisi sederhana sekali, yaitu tipe dari data yang digunakan. Oke, mungkin itu saja ya. Penjelasan atau definisi secara panjangnya bisa kalian cari sendiri, browsing sendiri, banyak yang membahas tentang ini. Oke, selanjutnya tipe data merupakan tipe yang banyak yang digunakan dari datanya. Ada beberapa tipe data yang digunakan dalam bahasa pemrograman PHP. Jadi saya nggak akan bahas semuanya. Saya akan bahas beberapa tipe data yang mungkin akan sering saya gunakan, yaitu yang pertama adalah string. String itu apa sih? String itu merupakan tipe data untuk menampung karakter, kumpulan karakter. Ya mungkin angka baiknya kita sebutkan dulu aja lah. String, integer, float, boolean, null. Oke, ada 5 tipe data yang akan kita bahas pada video kali ini. Sebenarnya masih ada tipe data lain seperti objek, array, namun karena itu tipe data yang lumayan memiliki pembahasan yang agak panjang, jadi akan saya bahas di video lainnya. Oke, kita bahas dulu string. Jadi string itu merupakan kumpulan karakter yang bisa berupa kalimat atau angka yang kita definisikan string, ya dia akan menjadi string. Jadi seperti itu. Nah, string itu bisa kita buat seperti ini. Kita anggap saja kita buat variabel baru ya, salam gitu aja. Kita bisa mendefinisikan string itu dengan double quote seperti ini, lalu nilainya diletakkan dalam double quote-nya, titik koma di akhir sini. Jadi dengan begitu kita sudah mendeklarasikan sebuah data string dalam variabel salam, yang berarti variabel salam ini bertipe data string. Jadi nggak kayak bahasa pemrograman lain seperti C++ ataupun Java, yang mana setiap pembuatan variabel itu kita selalu mendefinisikan tipe datanya langsung. Namun di dalam bahasa pemrograman PHP, tipe data dari variabel itu ditentukan dari nilai apa yang dia pakai. Kalau nilainya string, jadi tipe data variabelnya string. Untuk melihat output, atau kita akan gunakan output lain selain echo,
itu ada vardam, yang mana vardam ini akan menampilkan nilai dan juga tipe data yang dipakai dari variabel tersebut. Jadi var underscore dam, lalu butuh parameter atau kurung tutup kurung buka, lalu memanggil variabel salam dalamnya. Maka ketika kita jalankan, jangan lupa save dulu ya tadi ya, save, lalu jalankan di browser. Kita panggil dulu tadi file baru tipe data.php. Nah, string dengan besar 14 karakter. 14 karakter itu termasuk spasi di dalamnya dengan nilai selamat spasi datang. Jadi seperti itu untuk tipe data string. Selanjutnya kita matikan dulu agar nggak ganggu. Kita akan bahas integer. Nah, integer ini merupakan tipe data yang berupa bilangan bulat. Bilangan bulat. Nah, apa itu bilangan bulat? Ya, bilangan yang bulat. Jadi dia tidak memiliki nilai di belakang koma. Seperti 10 atau 25, itu bilangan bulat, maupun positif ataupun negatif. Contoh, kita buat sebuah variabel yaitu nilai, kita isi dengan 50. Kita lakukan seperti tadi, vardam nilai, yang berarti ketika kita cek integer dengan nilai 50. Jadi 50 ini enggak seperti tadi yang merupakan banyak karakter, ini adalah langsung nilainya. Jadi seperti itu. Yang berarti variabel nilai dengan tipe data integer, atau di sini tulisannya int, bernilai 50. Oke, kita komentar. Kita bahas lagi tipe data selanjutnya yaitu float. Apa itu float? Float itu hampir sama seperti integer, dia juga bilangan namun desimal, tidak bulat dan memiliki nilai di belakang koma. Contohnya pi aja. Pi, tahu kan pi 3,14. Namun di dalam bahasa pemrograman PHP ataupun bahasa pemrograman lain yang mungkin sama ya, itu penulisan koma dalam bilangan itu menggunakan tanda titik, tidak titik 14 seperti ini. Jadi enggak 3,14, kalau koma nanti pasti error, beneran error. Coba kita jalankan, error di baris ke-25. Jadi pakai titik, maaf, titik seperti ini. Kita coba tampilkan lagi dengan vardam p. Oke, kita save, kita reload. Nah, float dengan nilai 3,14 atau 3.14. Oke, di sini kita sudah membahas 3 tipe data. Selanjutnya kita akan bahas tipe data boolean. Nah, boolean ini merupakan tipe data yang hanya memiliki 2 nilai, yaitu true dan false. True itu artinya benar, false itu salah. Ya sudah tertebak ya, cuma bahasa Inggris saja ini. Kita akan coba buat sebuah variabel baru, kita namanya aja aktif dengan nilai true. Oke, kita vardam aktif, koma, kita jalankan. Oke, langsung bool yang berarti boolean dengan nilai true. Nah, nilai ini itu bisa kita tulis dengan huruf besar ataupun huruf kecil, sama saja. Jadi seperti biasa, keyword PHP itu enggak case sensitif, tapi saya lebih suka pakai huruf besar ya. Kalau nilai boolean seperti ini, enggak tahu kenapa, lebih nyaman aja. Selanjutnya yang false nggak usah kita coba, kita teman-teman coba saja sendiri, hasilnya sama saja ya, mungkin bedanya cuma nilainya false gitu aja. Oke, selanjutnya adalah tipe data null. Nah, null ini merupakan tipe data yang lumayan apa ya, mungkin nggak terlalu berpengaruh, tapi kayak kadang juga kita pakai gitu ya. Contoh seperti ini, kita buat sebuah variabel bernama data gitu aja, sama dengan null. Sama ya, bisa pakai huruf besar, pakai huruf kecil sama saja, tapi kalau seperti ini saya lebih suka pakai huruf besar. Oke. Nah,
kosong, nggak tampil apapun karena belum kita panggil. Oke, sama seperti tadi ya, kita pakai var dump. Oke. Nah, nul, jadi nggak ada penjelasan tipe data apa atau nilainya apa, ya cuma nul. Kenapa nul? Karena kalau kita echo, dia nggak akan menampilkan apapun, yang berarti nul itu variabel yang kita isi dengan nul, berarti variabel itu sudah kita deklarasikan tapi tidak ada nilai di dalamnya. Beda dari variabel yang lain yang memiliki nilai, pasti memiliki nilai, tapi kalau nul nggak ada nilai di dalamnya. Jadi nul itu merupakan variabel yang dideklarasikan, namun biasanya atau begini, penggunaannya biasanya nul itu kita mendeklarasikan variabel dengan nilai nul, yang mana nanti nilainya akan kita pakai atau kita isi ketika program itu berjalan. Jadi seperti itu yang sering digunakan. Ya, mungkin itu saja sampai di sini. Jadi kita di sini sudah membahas tentang variabel dan tipe data. Semoga kalian paham apa yang saya bicarakan dari tadi, yang mungkin agak nggak enak ya bahasa yang saya pakai. Ya maaf karena saya nggak terlalu pintar bicara. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, ada kurang lebihnya mohon maaf, dan sekian, sampai jumpa di video berikutnya.